Nico menoleh, menatap wajahnya yang diterpa cahaya jingga sore. Ada senyum tulus di bibirnya. Aku pun begitu. Han, aku gak butuh kamu hanya di rumah. Aku ingin kita sama-sama berjuang. Bagiku, asal kau di sampingku, aku sanggup jalani apa saja. Let's go. Hana dan Nico pertama kali bertemu di sebuah kelas SMA negeri di kota kecil mereka. Saat itu, Hana duduk di bangku paling depan, sibuk mencatat pelajaran matematika, sementara Nico duduk beberapa baris di belakang bersama teman-teman prianya yang ramai. Nico dikenal sebagai pria tampan yang punya banyak teman. Ia aktif di organisasi OSIS, sering menjadi ketua acara sekolah, dan tak jarang menjadi pusat perhatian gadis-gadis. Senyumnya menawan, tubuhnya tinggi, dan gaya bicaranya penuh percaya diri. Hana berbeda. Ia gadis sederhana yang lebih suka tenggelam dalam buku daripada sorotan orang banyak. Ia dikenal rajin, selalu masuk peringkat 3 besar, dan sering diminta guru membantu teman-teman yang kesulitan belajar. Wajahnya cantik alami, dengan rambut hitam lurus sebahu dan tatapan mata yang teduh. Meski tidak pernah berusaha tampil mencolok, banyak yang diam-diam mengaguminya. Awalnya, tak ada yang menduga mereka bisa dekat. Dunia Nico penuh dengan aktivitas organisasi, lomba antar sekolah, dan popularitas. Dunia Hana penuh dengan catatan pelajaran, perpustakaan, dan keheningan. Tapi seperti kata pepatah, terkadang semesta punya cara sendiri mempertemukan dua orang yang berbeda. Pertemuan itu terjadi saat OSIS mengadakan acara kelas meeting. Hana kebetulan ditunjuk sebagai panitia dokumentasi karena rajin memotret kegiatan sekolah. Sedangkan Nico, sebagai wakil ketua OSIS, bertanggung jawab mengordinasi lomba futsal. Saat itulah, Hana melihat sisi lain dari Nico, tidak hanya populer, tapi juga bertanggung jawab dan tulus membantu. Sore itu, hujan deras mengguyur lapangan. Panitia panik karena banyak perlengkapan basah. Hana berlari terburu-buru sambil memeluk kamera sekolah. Hampir terjatuh karena lantai licin. Nico yang kebetulan ada di dekatnya sigap meraih tangannya. Hati-hati, katanya sambil menahan tubuh Hana agar tidak jatuh. Hana kaget, wajahnya memerah. Maaf, aku nggak lihat lantainya licin. Nico tersenyum hangat. Yang penting kamu nggak apa-apa. Kamera itu juga aman kan? Sejak saat itu, percakapan kecil demi percakapan kecil mulai terjalin. Dari sekadar ucapan terima kasih, menjadi obrolan ringan setelah rapat, lalu berkembang menjadi kebiasaan pulang sekolah bersama. Tahun-tahun berlalu, dan benih kecil itu tumbuh menjadi rasa yang lebih dalam. Mereka resmi berpacaran di tahun terakhir SMA, tepat setelah kelulusan diumumkan. Saat itu, mereka duduk berdua di bangku taman sekolah, ditemani suara serangga malam dan angin yang membawa aroma hujan sisa siang tadi. Han, aku tahu kita baru lulus, tapi aku ingin kamu tahu, aku nggak main-main. Aku mau kita terus bersama, bukan cuma di sekolah, kata Nico dengan suara bergetar. Hana terdiam lama, menatap wajah pria di depannya. Matanya jujur, tatapannya penuh kesungguhan. Aku juga merasa begitu, kok. Aku nggak janji jalan kita mudah, tapi aku mau mencoba bersama kamu. Dari situlah perjalanan mereka benar-benar dimulai. Setelah lulus, jalan hidup membawa mereka ke arah berbeda, tapi tidak memisahkan. Nico diterima bekerja di sebuah perusahaan ternama di kota. Gajinya memang belum besar, tapi cukup untuk membuatnya bangga bisa mandiri. Ia bekerja keras, lembur, dan berusaha membuktikan diri pada atasan. Hana pun menempuh jalannya sendiri. Sejak dulu, ia bercita-cita menjadi pegawai negeri. Ia mengikuti serangkaian tes yang panjang dan melelahkan, dari seleksi administrasi, ujian tertulis, hingga wawancara. Berkali-kali ia hampir menyerah, tapi Nico selalu ada mendukung. Kalau kamu gagal, coba lagi. Han, aku tahu kamu mampu. Jangan pernah ragu sama dirimu sendiri, ucap Nico suatu malam saat Hana menangis karena tekanan belajar. Dukungan itu yang membuat Hana tetap bertahan. Dan akhirnya, kabar bahagia itu datang. Ia diterima sebagai pegawai negeri. Hari itu, Nico menjemputnya dengan membawa sebuket bunga sederhana dan wajah penuh kebanggaan. Aku selalu percaya kamu bisa, katanya sambil menyeka air mata bahagia Hana.
3 tahun kebersamaan membuat ikatan mereka semakin kuat. Setiap akhir pekan, Hana menunggu Nico pulang kerja. Mereka biasa bertemu di taman kota yang rindang. Tempat yang sama di mana dulu mereka suka belajar bersama saat SMA. Sore itu, mereka duduk di bangku panjang dekat danau kecil. Cahaya matahari senja memantul di permukaan air, menciptakan kilauan emas yang menenangkan. Hana menyandarkan kepala di bahu Nico. Kalau kita menikah nanti, aku ingin tetap bekerja, biar kita sama-sama berjuang. Nico menoleh, menatap wajahnya yang diterpa cahaya jingga sore. Ada senyum tulus di bibirnya. Aku pun begitu. Han, aku gak butuh kamu hanya di rumah. Aku ingin kita sama-sama berjuang. Bagiku, asal kau di sampingku, aku sanggup jalani apa saja. Mereka saling berpegangan tangan erat-erat, seolah ingin memastikan dunia mendengar janji itu. Di hati mereka, masa depan terasa begitu dekat, indah, hangat, dan penuh harapan. Mereka tak tahu, badai besar sedang menunggu di depan. Hari-hari Hana dan Nico masih berjalan seperti biasa. Mereka tetap saling mendukung, saling menguatkan, dan saling menumbuhkan harapan tentang pernikahan yang sudah semakin nyata. Bahkan, Hana sudah mulai menabung diam-diam untuk membeli gaun pengantin sederhana. Namun, langit cerah itu perlahan mulai digelayuti awan gelap. Suatu sore, Nico dipanggil oleh ayahnya, Pak Surya, seorang pria tegas yang telah lama bekerja sebagai pejabat di perusahaan besar. Hubungan Nico dengan ayahnya sebenarnya tidak selalu akrab. Ayahnya adalah sosok keras, penuh ambisi, dan memandang segala sesuatu dari sisi manfaat serta kehormatan keluarga. Nico, duduklah. Ayah mau bicara serius, ucap Pak Surya sambil menutup map pekerjaannya. Nico duduk, merasa jantungnya berdegup lebih cepat. Ia jarang dipanggil dengan nada seserius itu. Ayah ingin mempertemukanmu dengan seseorang. Namanya Anjar, anak dari teman kerja sekaligus sahabat lama ayah. Dia gadis baik, pintar, dan keluarganya punya hubungan bisnis erat dengan kita. Ayah rasa kau akan cocok dengannya. Seperti ada petir yang menyambar dadanya. Nico tertegun, menatap ayahnya tak percaya. Ayah, aku sudah punya Hana. 3 tahun aku bersamanya. Kami sudah berencana menikah. Pak Surya menghela napas panjang, lalu menatap tajam. Hana itu gadis baik. Ayah tahu, tapi apa yang bisa ia berikan untuk masa depan keluarga kita? Anjar bukan hanya soal cinta, tapi juga kehormatan, relasi, dan masa depan yang lebih jelas. Kau harus mengerti, Nico, pernikahan bukan cuma soal hati. Nico mengepalkan tangannya, perasaan marah bercampur sedih. Tapi, ayah, hidupku bukan sekadar perjanjian bisnis. Aku mencintai Hana, dan aku ingin menikahinya. Kalau kau menolak, suara Pak Surya semakin dingin. Anggap saja kau bukan lagi bagian dari keluarga ini. Jangan harap warisan atau dukungan ayah sedikit pun. Ucapan itu menghantam Nico bagai pisau. Baginya, keluarga adalah segalanya, tapi cintanya pada Hana juga tidak tergantikan. Hari-hari berikutnya, Nico murung. Hana menyadari perubahan itu. Suatu malam, mereka bertemu di taman kota, tempat favorit mereka. Hana menatap wajah Nico yang terlihat letih. Kok, ada apa? Aku merasa kamu menyimpan sesuatu dariku. Nico menunduk lama, lalu akhirnya berbisik lirih. Ayah, ingin aku menikah dengan wanita lain. Namanya Anjar, dia anak sahabat ayah. Hana terdiam, hatinya seperti diremuk. Kata-kata itu menusuk dalam, membuat dadanya sesak. Wanita lain, jadi, aku bukan pilihan ayahmu. Suaranya bergetar, matanya mulai berkaca-kaca. Nico buru-buru menggenggam tangannya. Tidak, Hana, jangan salah paham. Aku mencintaimu, hanya kamu. Aku sudah katakan pada ayah, aku tidak akan melepaskanmu. Air mata Hana jatuh tanpa bisa ditahan. Ia tahu, Nico tulus, tapi kenyataan bahwa dirinya tidak dianggap cukup oleh keluarga Nico begitu menyakitkan. Aku hanya seorang pegawai negeri biasa. Apa itu salahku? Kenapa aku harus merasa kalah hanya karena aku bukan anak orang kaya? Nico menggeleng cepat. Matanya berkaca-kaca. Bukan begitu, Han. Kau cukup, bahkan lebih dari cukup. Kau segalanya bagiku. Aku lebih baik kehilangan harta daripada kehilanganmu. Hana menatapnya lama. Hatinya berkecamuk. Ia ingin percaya, tapi luka itu terlalu nyata. Beberapa hari kemudian,
Niko benar-benar dipertemukan dengan Anjar. Gadis itu memang cantik, sopan, dan pintar berbicara. Keluarganya ramah, dan orang tuanya menunjukkan rasa hormat besar pada Pak Surya. Namun, sepanjang pertemuan itu, Niko merasa jiwanya kosong. Ia tersenyum sekadarnya, menjawab seperlunya, tapi hatinya terus memanggil nama Hana. Sepulang dari acara itu, ia mengirim pesan panjang pada Hana. Han, apapun yang terjadi, jangan pernah ragu padaku. Aku memilihmu, bukan orang lain. Walau ayahku membuangku, aku akan tetap berjuang untukmu. Pesan itu membuat Hana menangis sejadi-jadinya. Ia tahu cintanya dan Niko diuji, ujian yang mungkin bisa meruntuhkan segalanya, atau justru menguatkan ikatan mereka. Hari-hari Hana dipenuhi keresahan. Ia bekerja dengan tubuh hadir, tapi pikiran melayang entah kemana. Setiap kali melihat pasangan suami istri di kantor atau jalanan, hatinya sakit. Ia bertanya-tanya, apakah dirinya bisa benar-benar menjadi istri Niko, ataukah hubungan mereka akan hancur oleh restu yang tak pernah datang. Di malam sunyi, Hana menatap langit dari jendela kamarnya. Bulan purnama bersinar terang, tapi hatinya gelap. Ia berbisik pelan, seakan berbicara pada semesta. Kalau memang cinta kami diuji begini, kuatkan aku. Jangan biarkan aku menyerah. Dan pada saat yang sama, di kamarnya yang lain, Niko duduk sendiri. Surat warisan dan ancaman ayahnya menumpuk di meja. Ia tahu, satu langkah ke depan bisa membuatnya kehilangan segalanya kecuali Hana. Dengan mata penuh tekad, ia berjanji dalam hati. Aku akan menikah denganmu, Hana. Walau harus melawan dunia. Namun, tekad itu tidak serta-merta membuat segalanya mudah. Justru sejak hari itu, langkah Niko terasa semakin berat.